warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwaryani Dewi Aktinikum dengan NIM akhir 081 dari kelas Elektronika Daya A. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian SCR 3 fase, yakni rangkaian yang mengubah arus AC ke arus DC. Di sini saya menggunakan arus AC 3 fase. Di sini saya menggunakan SCR atau resistor sejumlah 6 dengan nilai switching point-nya berbeda-beda atau nilai gate yang berbeda dengan menggunakan resistor sekitar 5 ohm dan induktor 0,26 Henry. Baik, di sini saya akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu. Dilihat pada input V1, V2, dan V3, gelombang berbentuk sinusoidal. Pada tegangan output, di sini sudah pada gelombang DC, yakni pada siklus positifnya saja, yang bernilai 1,253 sekian. Untuk cara kerja pada CR3 fasa ini adalah dengan mengaktifkan beberapa resistor, yakni 2 resistor yang aktif dan lainnya akan tidak aktif. Contohnya pada V1 atau pada VA, yaitu akan mengalir pada resistor 1, mengalir ke beban, selanjutnya akan ke resistor 6. Selanjutnya pada V2 akan mengalir ke resistor 3 dan mengalir ke resistor 2. Pada V3 akan mengalir pada resistor 5 ke beban dan akan mengalir ke resistor 4. Begitu seterusnya hingga menghasilkan tegangan output DC seperti ini. Saya akan menjelaskan secara rinci. Di sini saya menggunakan tegangan AC 3 fasa yang bernilai 380 volt pada line-to-line-nya dengan frekuensi 50 Hz. Menggunakan 6 buah SCR tersusun 1, 2, 3, 4, 5, yang 6 yang disusun dalam konfigurasi jembatan penuh 3 fasa. Loop pemicunya adalah gate 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang memberi sinyal penyalaan terkontrol ke masing-masing SCR dengan beban yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini ada 6 segmen, yaitu pada segmen 1 0 sampai 60 derajat, SCR atas, SCR bawah itu T1 dan T4-nya. Selanjutnya, pada tabel 1 ini adalah pola konduksi SCR pada suatu periode. Seperti itu. Untuk alur kerja rangkaiannya adalah pada penyalaan per urut, switchingnya setiap SCR diberi sinyal penyalaan gate pada sudut tertentu pada setiap periode siklus AC. Pola penyalaannya adalah G1, G3, kita bisa lihat G1, di sini G1, G3, G4, G6, dan G2. G4, G6, dan G2.
Sudut penyalaan dapat disesuaikan untuk mengontrol besarnya tegangan DC keluaran. Pada setiap saat, hanya 2 SCR yang konduksi secara bersamaan dari satu sisi atas dan sisi bawah yang baru saja tadi saya jelaskan, yaitu T1 dengan T6, T2 dengan T3 dengan T2, T5 dengan T4. Perpindahan konduksi terjadi setiap 60 derajat ketika SCR berikut dinyalakan dan membawa arus dari gate yang memiliki potensial lebih tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur proses setiap segmen. Pada fase A terhubung ke terminal positif melalui T1, T3 terhubung ke terminal negatif melalui T4. Tegangan outputnya VO sama dengan VAC min VAB. Tegangan line-to-line harus mengalir dari A bukan ke C. Selanjutnya saya akan jelaskan ini prosesnya itu akan berlanjut sampai periode penuh 360. Efek sudut penyalaannya adalah jika alfa 0 derajat SL dinyalakan sesaat, tegangan fasa mulai positif menghasilkan tegangan output maksimal. Jika alfa lebih besar 0,0 derajat, 0 derajat SR dinyalakan lebih lambat menghasilkan tegangan output yang lebih rendah. Jika alfa sama dengan 90 derajat, tegangan output minimum mendekati 0 tergantung pada komutasi alami. Hubungan semakin besar alfa semakin kecil outputnya. Di sini saya akan menjelaskan gelombang input 3 fasanya, fase V1, V2, V3 dengan ketiga kurva berbeda 120 derajat satu sama lain. Amplitudenya mencapai 320 volt, nilai puncaknya itu 380 volt RMS line-to-line, frekuensi 50 Hz dengan periode 20 milisecond. Ini F1 dalam kurung T 320 sin omega T, V2 dalam kurung T 320 sin omega T 120 derajat, V3 dalam kurung T 320 sin omega T derajat. Dengan omega sama dengan 2 pi, frekuensi sama dengan 200 2 pi kali 50 sama dengan 314 watt per second. Gelombang outputnya ini menunjukkan ini ya, gelombang outputnya ini adalah blok yang ada di bawah ini. Deretan pulsa bertingkat dengan periode dasar 1/300 second karena 6 pulsa per periode asli 50 Hz. Nah, untuk setiap segmen kondusi berlangsung 60 derajat menghasilkan satu gigi pada bentuk gelombang output. Nah, pada segmen ini adalah 60 derajat. Puncak setiap pulsa mencapai nilai tegangan line-to-line sekitar 350 sampai 400 volt. Untuk Vout. Vout-nya 3,7 hampir mendekati. Selanjutnya lebar pulsa tergantung dari sudut penyalaan, biasanya 60 derajat kurang lebih. Nah, di sini kita akan hitung tegangan output DC-nya. Di sini terdapat VDC atau tegangan DC sama dengan 3 akar 6 per pi VPH cos alpha sama dengan 3 akar 2 per pi tegangan line-to-line cos alpha, di mana tegangan fasa ke netral VLL adalah line-to-line sebesar 380, alfa adalah sudut penyalaannya,
Faktor cos A merupakan pengenalan sudut penyalaannya. Di sini menunjukkan tegangan fase ke netral, yaitu FLL per akar 3. Itu hasilnya 119,4 volt. Konstanta konverternya yaitu 3 akar 6 per pi sama dengan 3 kali 2,449 per 3,1416 sama dengan 7,348 per 3,1416. Hasilnya adalah 2,340. Alternatif menggunakan formula line to line, yakni 3 akar 2 per pi sama dengan 3 kali 1,14 per 3,1416 sama dengan 4,243 per 3,1416 menghasilkan 1,315. Ini menghitung langkah tegangan DC tanpa sudut penyalaan, yakni alfa 0 derajat, menghasilkan 513,4 volt. Di sini ya dengan sudut penyalaan 45 derajat, di sini menghasilkan 363. Nah, untuk hasil simulasinya, tegangan output puncak itu 306. Di sini tadi kita lihat tegangan puncaknya 3,7 sekian. Jadi mendekati. Untuk tegangan rata-ratanya adalah 314 sampai 320. Saya rumus untuk ripple tegangan per samuan. Perhitungan teoretis dengan 45 derajat menghasilkan tegangan DC yang cocok untuk perbedaan 360 volt yang cocok untuk dengan hasil simulasi. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Rangkaian penyearah 60 SCR 3 fase mengubah tegangan AC sinusoida menjadi tegangan DC terkontrol melalui penyalaan terurut setiap 60 derajat. Tegangan output rata-rata untuk sudut penyalaan 45 derajat ada sekitar 363 volt dengan ripple bergantung pada induktansi beban. Bentuk gelombang output berbeda dari input disebabkan oleh proses penyiaran rectifier, komutasi alami, dan penyaringan beban. Pemahaman mendalamkan mekanisme ini penting untuk merancangkan sistem kontrol power elektronik yang efisien dan stabil. Jadi pada rangkaian SCR 3 fase ini mampu merubah gelombang AC ke gelombang DC seperti ini. Dengan nilai tegangan outputnya 3,700 sekian, 300 sekian. Oke, terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan beberapa rangkaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.